Kita lanjutkan lagi kontroversi pemirsa. Tadi kita baru saja dapat update bahwa sebetulnya ada peluang ya bahwa akan ada penalti yang tercipta. Tapi untungnya tidak masuk ya, tidak berbuah gol. Akhirnya skornya masih 1-0 untuk Gini. Dan sayang sekali pelatih Sintayong harus di kartu merah. Di kartu merah. Kabarnya. Alasannya kenapa? Mungkin penonton lebih tahu ya. Kita harus mendengar dulu update-nya seperti apa. Tapi kita lanjutkan dulu update yang ada di studio kita. Bung Wiwit, jadi dari tadi kan perdebatan kita di satu sisi ada yang merasa bahwa pemain naturalisasi ini memberikan kontribusi. Bisa meningkatkan prestasi kita. Tapi di sisi lain ada yang merasa bahwa pemain naturalisasi kita yang sudah kita naturalisasi itu tidak cukup berkontribusi. Persoalannya apakah perdebatannya harus antara mendikotomikan antara pemain naturalisasi dengan pemain lokal atau kita harus berhenti dengan perdebatan itu? Ya sekarang semua pemain yang ada di tim nasional adalah pemain Indonesia, kita harus akui itu. Kita nggak boleh lagi nyebut ada perbedaan antara naturalisasi dan enggak. Dari ininya ya, dari posisi, dari status ataupun dari pilihan pelatih gitu ya. Semuanya adalah pemain Indonesia. Cuman memang kalau saya menyoroti keseimbangan antara naturalisasi dengan apa namanya tanggung jawab PSSI untuk membuat kompetisi yang lebih bagus buat mencetak pemain-pemain lokal kita. Siapa tahu mereka bisa mencapai level seperti pemain naturalisasi. Kemarin saya dengar dari PSSI, dari salah satu exco bilang bahwa untuk dari kompetisi kita untuk mendapatkan pemain sekualitas pemain naturalisasi yang ada sekarang itu butuh waktu 6 tahun. Nah harapan saya jangan berhenti gitu loh. Maksudnya jangan harus dimulai sekarang. Naturalisasi boleh diteruskan kalau pemain-pemainnya berkualitas ya. Tapi pembinaan sampai 6 tahun itu juga harus berjalan. Jadi nanti ketemu dan saya lebih suka kalau Sintayong ataupun siapapun pelatihnya nanti tim nasional dibuat pusing oleh stok pemain yang kita punya. Baik itu pemain naturalisasi atau pemain yang lahir dari Liga 1. Baik yang jelas PSSI membutuhkan katanya 150 pemain lagi nih untuk mengisi slot ya dari kelompok umur sampai senior. Mas Iqbal, jika memang program naturalisasi ini akan menjadi program jangka panjang, Anda setuju tidak? Ya saya kira memang kalau kita keliling Indonesia sangat luas. Di kampung-kampung tuh banyak sekali talent-talent muda di sekolah-sekolah. Memang harus ada pencarian bakat yang serius. Ada badan khusus yang memang kerjanya memang tugas mencari. Karena kesempatan itu bagi anak-anak di pulau-pulau, di Indonesia, di luar Jawa misalnya, akses itu yang sulit. Banyak sekali mereka yang punya bakat alam ya. Karena apa? Karena sepak bola itu bakat. Salah satu bakat. Makanya harus sinergi dengan Kementerian Pendidikan. Bagaimana guru olahraga kita juga memiliki jejaring. Sehingga anak-anak yang memiliki bakat potensi itu dari kecil sudah digalang. Jadi saya kira kalau dikatakan hanya mencari 150 orang, saya kira saya pesimis kalau dikatakan tidak ketemu. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah serius mencarinya? PSSI sudah serius belum, Bung Towel, selama ini? Saya pikir bukan soal bakat negeri ini ya. Naturalisasi itu kan dari segi strategi membentuk timnas itu kan hanya akselerasi. Shortcut, jalan pintas. Soal pemain kita ngejar 6 tahun juga sebetulnya itu juga masih pertanyaan argumentasinya apa gitu loh. Kalau soal bakat misalnya ya, ini misalnya kita bicara tentang Boaz Solosa. Siapa yang nggak mengakui bakat Boaz Solosa hebat? Bahkan Peter White saat itu pelatihnya tahun 2004 saat masih muda, usianya 20-an lah Boaz, sama seperti Rafael Struijk sekarang bilang, kamu itu sebetulnya punya potensi untuk main di Inggris. Itu Peter White. Gitu loh. Sekarang dengan Rafael Struijk, saya bilang bakat Boaz lebih hebat daripada Rafael Struijk. Lebih mengerikan soal bikin golnya. Artinya yang saya mau bilang, bakat kita banyak. Cuma bakat itu kan harus dirawat, dikembangkan, ditingkatkan supaya naik ke level itu. Selama ini bakat ini apa? Diabaikan kah? Bukan diabaikan, artinya bakat itu akan tumbuh diasah dalam sebuah lingkungan yang namanya kompetisi. Dan kita tidak menyediakan lingkungan kompetisi yang baik. Kompetisinya ada, tetapi apakah kompetisinya sudah tajam gitu kan, sudah solid, sudah sangat kompetitif, sudah sangat kualitas, itu yang jadi pekerjaan rumah. Bang Hensat, apakah memang kompetisi di liga domestik kita memang masih belum membangun lingkungan yang baik begitu untuk para pemain? Karena itulah ada naturalisasi yang harus bisa menjadi program jangka panjang begitu yang diharapkan oleh PSSI, mendatangkan pemain ini 150 pemain loh Bang Hensat. Ya kalau liga sih menurut saya sudah bagus ya, bahkan industri sepak bola di Indonesia ini berkembang pesat. Jadi kalau kita sekarang mendatangi klub-klub yang ada di berbagai daerah di Indonesia, mereka sudah ready itu dengan
pembinaan, bahkan hingga merchandise-nya pun sebagai industri sepak bola mereka ready semua. Nah kalau kemudian dikatakan bahwa naturalisasi adalah sebuah proses, nah ini yang sebetulnya saya akan mempertanyakan itu terus gitu. Karena oke, betul ada sebuah proses, prestasi kita lebih baik secara peringkat gitu. Tapi tanpa juara, tetap aja kita nggak akan diingat oleh sejarah. Gini maksud saya. Siapa di antara kita, mungkin Bung Toel dan Bung Wiwit tahu gitu. Peringkat berapa Denmark saat ini? Tapi semua hafal bahwa mereka itu pernah juara Eropa. Apapun itu. Bahkan cukup dramatis mereka masuk ke level itu karena menggantikan salah satu peserta yang didiskualifikasi atau dilarang tampil. Tapi kita ingat gitu. Nah kalau sekarang prestasi kita adalah kenaikan peringkat, itu mungkin bagus buat PSSI. Tapi buat kita akan sulit mengingatnya. Maka menurut saya jangka akhir dari sebuah perjalanan prestasi itu mestinya dinilai dari juara itu. Makanya saya sih yang paling kecil adalah AFF, maka coba Sintayong kasih dulu kita juara AFF gitu ya. Nah balik lagi ke proses naturalisasi, apa yang ada sekarang ini bagus-bagus aja sebetulnya. Hanya memang bagaimana si diaspora ini ya bisa juga membangkitkan gairah dan teknik para pemain-pemain nasional yang memang bermain di Liga Indonesia sudah sekian lama gitu. Nah itu dulu itu bisa atau tidak? Karena misalnya di pertandingan terakhir yang ada Tom Haye-nya itu, dia lebih senang bagi ke mempassing bola ke yang sesama naturalisasi dibandingkan. Yang jelas timnas yang hebat adalah hasil dari liga yang baik seperti itu ya. Saya nggak setuju soal liga sudah dibilang bagus. Saya akan bilang bagus kalau semua klub Liga 1 dan bahkan Liga 2 itu punya tim junior. Dan tim juniornya itu harus punya kompetisi yang sama dengan tim senior, dengan durasi, dengan sistem. Itu baru saya akan bilang kompetisi. Jangan sampai PSSI juga terkesan lebih sibuk dengan timnas daripada berbagai kompetisi domestik. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi terkait dengan hal itu. Masih ada satu segmen terakhir ya. Mas Hamdan sepertinya sudah gatal ingin menjawab. Sesaat lagi pemirsa tetap di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.